Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini. Di sini kita akan lihat bagaimana situasi Gemini dengan pasangan sahnya dan bagaimana situasi Gemini dengan selingkuhannya ya. Ini tadi kan energi 1 hingga 15 Januari 2025. Seperti biasa sebelum memulai, mari wajib ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai dengan melihat bagaimana situasi Gemini dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, di situ ada energi dari Four of Swords ya. Berikut the Moon. Berikut di situ ada energi dari Three of Swords. Dan berikutnya di situ ada energi dari Oke, kemudian di sana ada energi dari Five of Cups reversal, kemudian ada Four of Wands, berikut ada Page of Swords, dan berikutnya di situ ada energi dari the Hangman ya. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, nampaknya pernah ada situasi yang memungkinkan untuk membuat si pasangan sahnya Gemini ini tuh kayak ngerasa nggak enak lah gitu ya. Entah itu tuh bisa mengakibatkan timbul rasa cemburu kah, atau mungkin di situ tuh bisa bikin dia jadi sedih, atau bisa bikin dia jadi marah gitu ya. Dan nampaknya permainan mental dan emosional yang seperti ini tuh bukan kali pertama gitu ya. Ini sudah jadi hampir menjadi pola, katakan gitu ya. Jadi yang kayak si pasangan sahnya Gemini ini tuh paham banget jika menghadapi situasi yang seperti ini, maka Gemini akan memainkan jurus untuk membuat dia merasa bersalah, untuk membuat si pasangan sah ini tuh ya tadi kayak kata Mari tadi bisa merasa sedih, bisa merasa gimana gitu ya. Nah, jadi karena belajar dari pengalaman itu tadilah, maka si pasangan sahnya Gemini ini Mari lihat dia cukup pandai gitu ya. Dia cukup pandai untuk membaca keadaan itu gitu loh. Ya memang sih kayaknya untuk yang terakhir kali itu tuh kena ya ke dia ya. Jadi seperti yang misalnya apalah gitu perbuatan Gemini ke dia, dan itu tuh dia terdampak gitu loh. Dia terdampak, kepancing dia di situ tuh emosinya dia gitu ya. Tetapi di situ tuh cepet dia sadari, aku udah kejebak nih dengan triggeran Gemini gitu ya. Nah, jadi di sana itu tuh dia yang kayak, aku harus cepet untuk mengendalikan diriku gitu ya. Aku nggak boleh terlarut jadi sedih banget, aku nggak boleh terlarut jadi marah banget. Nah, yang kayak gitu dianya ya, energi pasangan sahnya Gemini ini. Nah, dan atau dia yang kayak, aku udah kena nih, tapi terus dia yang seperti harus cepet-cepet nyembuhin diri gitu ya, cepet-cepet yang kayak nyembuhin diri lah di sana gitu ya. Dan kemudian memang kayak polanya lagi nih ya, habis disakitin terus di happyin gitu loh ya, habis dibuat kacau ya, habis Gemini buat dia kacau ya, habis Gemini buat dia sedih dan sebagainya itu tadi. Terus Gemini di situ tuh pandai ngambil hatinya dia gitu ya, mengucapkan sesuatu yang bisa bikin dia memaafkan Gemini gitu ya. Ada sikap Gemini yang dia anggap itu tuh sweet banget gitu loh, sehingga bisa kayak ya mencoba melupakan apa yang sempat terjadi seperti itu ya. Jadi adalah pelepasan maaf di situ gitu ya. Jadi kayak yang absent tense gitu ya. Jadi yang kayak penerimaan, ya udah yang kemarin ya udahlah jadi kemarin aja gitu ya. Jadi kayak lambat laun di situ tuh pasangan sah Gemini kembali lagi ke kondisi tenang, kembali lagi ke kondisi
mau melihat gitu ya, mau melihat what next-nya, apa berikutnya gitu ya. Jadi meninggalkan masa lalu atau meninggalkan apa yang udah terjadi untuk menerima apa yang terjadi berikutnya, tapi tentu saja dengan membawa harapan bahwa ya kejadian kemarin jangan terulang lagi gitu ya, peristiwa yang ke depan itu tuh jauh lebih baik lagi. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau mari tangkep, sebab karena ada itikat memang masih ingin ngejalani relationship dengan Gemini ini, makanya di situ tuh ya nggak mungkin ya menjalani dengan membawa-bawa sakit hati, membawa rasa sedih, membawa rasa cemas gitu ya. Nggak bisa kan tubuhnya manusia itu tuh menerima adrenalin yang terus-terusan melonjak untuk mempersiapkan diri di kondisi fight or flight atau freeze gitu kan, nggak bisa kan. Tentu di situ tuh ada upaya merilakskan diri ya. Si pasangan sahnya Gemini ini dia sedang dalam proses untuk merilakskan diri sendiri agar punya power lagi, agar punya energi lagi untuk menjalani rutinitas bersama dengan Gemini, menjalani aktivitas, menjalani relationship ini dengan Gemini-nya kayak gitu ya. Dan ya Gemini ya ketawa-ketawa aja dia ketawa-ketawa aja nih gitu ya ngelihat si pasangan sah yang seperti ini gitu lah. Jadi nampaknya dengan permainan mentalnya Gemini bisa kayak ngerasa dia punya kuasa di sini ya. Dia punya kuasa bahwa dia bisa mengontrol situasi dan keadaan, bisa dia kayak dengan leluasa berlaku seperti apa yang dia mau gitu ya. Dan ya kondisi ujung-ujungnya itu tuh ya banyak sedikitnya berpihak lah ke dia gitu ya, berpihak ke apa yang dia mau gitu ya. Karena ya untuk saat ini juga kemauannya Gemini tentu saja relationship dengan si pasangan sah masih tetap berkelanjutan gitu ya, masih tetap untuk yang jalan gitu lah. Jadi walaupun judulnya di sini tuh Gemini membagi cinta, membagi rasa, membagi kehidupan asmara dengan dua orang sekaligus gitu ya. Nah, tetapi di sana itu tuh bukan berarti bahwa Gemini sedang mencari seseorang untuk menggantikan posisi dari si pasangan sah gitu ya. Nampaknya jadi tidak ke arah sana. Pasangan sah mau dengan yang lain juga oke. Nampaknya ke situ nih arah-arah energinya Gemini di situ ya. Jadi kayak nggak cukup satu gitu loh. Mestinya di situ tuh ya paling sedikit dua kayak gitu ya kan. Ini modelnya Gemini. Dan ada di sana itu tuh kayak ego yang memiliki gitu loh ya. Ini istriku, ini suamiku, ini pacarku, ini kekasihku. Ya udah miliknya aku gitu. Jadi sehingga kayak yang mau melepaskan kepemilikan itu tuh menjadi perkara yang sulit gitu ya bagi Gemini. Apalagi di sini hubungan dengan si pasangan sah kan sebenarnya ya hubungan yang oke-oke aja ya. Kalaupun di situ tuh ada problem-problem, tapi ujung-ujungnya problem itu tuh ya tidak memberatkan dia gitu ya. Malah bisa jadi problem itu tuh dengan mudahnya dilimpahkan menjadi sebuah kesalahan dari si pasangan sah gitu ya. Dilimpahkan bahwa si pasangan sah punya tanggung jawab untuk menyelesaikan problem itu gitu ya. Tapi ini memang secara mental ya, secara mental. Jadi yang mari lihat gampang lah sebenarnya Gemini kalau untuk menjalani relationship dengan si pasangan sah ini gitu loh. Karena si pasangan sah energinya mah manut-manut aja. Kalau mesti ditunjuk ya, mesti ditunjuk untuk mencari siapa yang menjadi korban dalam relationship ini, maka ada kemungkinan untuk sementara ini tuh ya si pasangan sah gitu loh. Ya, si pasangan sah di sana. Sama-sama mau, namun yang agaknya lebih tertekan, lebih terbebani gitu ya. Mari lihat ini tuh bisa energi dari si pasangan sahnya Gemini di situ ya. Dia yang agak berat untuk ngejalani, kalau Gemininya mah termasuk yang gampang. Dan lagian kalau untuk isu-isu besar sampai kayak gimana gitu ya,
nampaknya juga belum gitu loh. Belum ada memang dalam hubungan ini, atau ya semua yang terjadi itu tuh masih di dalam batas wajar, di dalam batas mampu lah untuk ditanggung oleh kedua belah pihak, baik itu Gemini, baik itu tuh si pasangan sahnya gitu ya. Jadi kayak belum ketemulah alasan untuk membenarkan tentang perpisahan gitu ya, perceraian gitu. Belum ada sampai sejauh ini. Omongan-omongan emosi bilang pisah ya boleh jadi ada gitu ya. Boleh jadi ada. Agaknya itu tuh ya omong-omong gitu tuh jadi kayak lumrah gitu ya untuk di masyarakat kita zaman sekarang gitu ya. Dikit-dikit udah pisah aja, ya udah cerai aja gitu ya. Nah tetapi ya kalau dilihat manifestasinya, tindakan nyatanya, konkretnya gitu ya, tindakan konkret untuk memang berpisah, ya udah ada gitu ya. Hari ini tuh bisa bilang pisah gitu ya, nggak tahu-taunya berapa jam lagi atau beberapa hari lagi rujuk lagi gitu kan. Balik lagi di situ untuk mempertimbangkan bersama gitu ya kan. Jadi kalau untuk lepas-lepasin diri, mari lihat ya belum gitu ya. Apalagi nanti di rentang 1 hingga 15 Januari setelah sempat di sini tuh ada keadaan yang boleh jadi diam-diaman, boleh jadi ya sempat saling bentak atau kena bentak, boleh jadi adalah situasi yang tidak nyaman gitu ya. Nah tetapi situasi yang tidak nyaman itu tuh segera ada perubahannya di sana gitu ya. Terutama dari tindakannya Gemini di situ ya. Jadi kayak ngambil hati kah, kayak mencairkan suasana gitu ya. Ya kayak tanda kutip ngerayu si pasangan sah gitu ya. Situ. Atau yang seperti ya jika ternyata energinya bolak-balik, katakanlah barangkali ada sempat yang kebawa emosi gitu ya si pasangan sahnya Gemini ini. Namun di situ tuh ada model pasangan sahnya Gemini seperti ngajak baikan kayak gitu ya. Nah di sana. Tapi ya kalau Maria sih lebih banyaknya itu tuh Gemini ngomong sesuatu kah atau melakukan sesuatu kah ke si pasangan sah gitu ya, yang menyebabkan tergores di situ tuh hati gitu kan. Nah namun ya dia yang menggores, dia pula yang mencoba membuat si pasangan sah itu tuh lupa gitu lah bahwa dia yang menggores hati si pasangan sah gitu ya. Atau ya bolehlah katakanlah di situ ikut dia untuk menyembuhkan perasaannya si pasangan sahnya ini gitu ya. Jadi yang ngelihat yang ngelihat berantem berantem ada problem terus oke lagi, itu tuh kayak menambah rasa percaya dirinya Gemini bahwa ya dalam hubungan asmara dia sudah dapat clue-nya gitu ya. Dia kurang lebih sudah dapat tips dan triknya gitu ya. Gimana lah bikin satu relationship itu tuh hampir mendekati seperti apa yang dia maui gitu ya. Karena melihat ini Gemini kayak mengharapkan posisi dominan gitu ya. Gemini mengharapkan atau membutuhkan mendapat posisi yang dominan di dalam hubungan relationship gitu ya. Dan ya dengan si pasangan sah posisi dominan itu mari lihat ya sudah bisa dia dapatkan gitu ya. Dan ya tentu sudah punya pengalaman nih, dan pengalaman ini tuh kayak jadi tambahan gitu ya, kayak jadi tambahan bagi Gemini, tambahan pengetahuan gitu ya, tambahan pengetahuan bagi Gemini untuk bisa membuat situasi yang sama dengan atau kepada
relationship yang berbeda gitu ya. Ada rasa kayak puas gitu, ada kayak rasa bangganya Gemini di situ. Tapi ayo kita lihat bagaimana situasinya Gemini dengan selingkuhannya ya. Bagaimana situasi Gemini dengan selingkuhannya 1 hingga 15 Januari 2025. Oke, di sana. Iya ya. Memang kayaknya Gemini di sini tuh mari lihat ya bagaimana kondisi dia dengan si pasangan sah. Kira-kira begitu pula lah kondisinya dia dengan hubungan perselingkuhannya ya. Gitu. Jadi ya dengan pasangan selingkuhan ini tuh pun mari lihat nggak yang mulus-mulus banget gitu ya. Ada maju mundurnya gitu ya. Ada tantangannya juga. Nampaknya ada yang terjadi di belakangan hari ini antara Gemini dengan si selingkuhan, dan energi itu tuh dibawakan kepada hubungan Gemini dengan pasangan sahnya gitu ya. Jadi kayak ada di situ nggak enak hatinya Gemini ke si selingkuhannya, dan kondisi nggak enak hatinya dia itu nampaknya bisa ditumpahkan ya, kena dia, terefek dia, terimbas dia kepada hubungan dengan si pasangan sah. Jadi kayak ini kan ada sakit hatinya pasangan sah ya. Jadi jangan-jangan Gemini di situ tuh ngamuk sama si selingkuhan ini, tapi yang diamuki ini si pasangan sah gitu ya. Dia kayak ngerasa sedih, kayak ngerasa cemas, gelisah dan sebagainya, itu tuh diekspresikan sama si pasangan sah. Jadi nampaknya pasangan sah ini tuh dia bisa punya peran tambahan, yaitu sebagai tong sampahnya Gemini dari relationship-nya dia dengan si selingkuhannya ini. Nah, untuk urusan Gemini dengan si pasangan selingkuhan, mari lihat kayak gini ya. Nampaknya Gemini seperti ditinggal ya. Nampaknya kayak ditinggal nanti ya di rentang 1 hingga 15, atau jangan-jangan baru-baru aja kejadian gitu ya. Kayaknya dia ditinggal sama si pasangan selingkuhan, sebab karena si pasangan selingkuhan entah itu berganti status gitu ya, dari yang tadinya single ini tuh seperti sudah akan menikah gitu ya. Seperti sudah akan menikah atau memang telah melangsungkan pernikahan baru-baru ini gitu ya. Atau di situ tuh yang kayak datang kesadaran dari selingkuhan Gemini ini bahwa perselingkuhan seperti ini tuh tidak baik, tidak benar gitu ya. Jadi jangan-jangan dia kayak dapat hidayah gitu ya. Dapat hidayah terus ya tahu gitu loh mana baik buruk, benar salah gitu ya. Dan ya mengikuti panduan dari hidayah. Nah, seperti itu ya. Atau yang sempat memang kayak dia ngajak Gemini ini tuh serius, tapi ternyata Gemini kok ya ndak mau, ada penolakan gitu ya dari Gemini, sehingga ya karena itu adalah kebutuhannya dia, satu hubungan yang pasti, satu hubungan yang benar gitu ya. Jadi sehingga ada ini kemungkinan dia dia sudah meninggalkan Gemini gitu ya. Dan posisinya dia untuk meninggalkan Gemini ini akan semakin terlihat jelas dari sikap lakunya dia untuk di rentang 1 hingga 15 Januari gitu ya. Jadi yang misalnya seperti ini contohnya, ketika Gemini berusaha menghubungi dia tidak lagi merespon gitu ya. Ketika Gemini sudah berupaya untuk terkoneksi sama dia ya tidak terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Nah, tetapi mari lihat dia kok kayaknya merasa ya si seseorang ini kayak ngerasa dia udah dapet nih titik stabilnya dia gitu ya. Nah, ketika dia sudah dapat titik stabilnya, mari lihat dia kayak ngerasa sudah aman secara mental dan emosionalnya dia ketika atau apabila dia kembali terkoneksi dengan Gemini ini. Jadi ternyata di situ tuh kayak yang hidayah hanya kayak sebentar untuk dia ikuti gitu ya. Atau yang seperti ternyata tujuannya dia itu kan punya relationship yang stabil. Nah, dan dia sudah dapat gitu loh. Dia sudah dapat kondisi relationship yang stabil itu gitu ya. Jadi kayak itu tuh sudah jadi sandaran, udah jadi pegangan utama gitu ya. Jadi kayak ngerasa bahwa hidupku udah baik-baik aja nih. Ya udah, balik lagi nih sama Gemini, mari lihat. Gitu ya. Karena ternyata mereka berdua ini tuh kalau untuk kecocokan, mari rasa ini tuh sebenarnya dua orang yang cukup cocok gitu loh.
kayak nampaknya lebih hidup ya, nampaknya lebih hidup ini tuh energi Gemini dengan si selingkuhannya kalau dibandingkan energi Gemini dengan pasangan sahnya. Gitu ya, lebih meriah ini, lebih semarak ini relationship-nya. Kalau dengan pasangan sah, bisa aja ini pasangan sah dianggurin, bisa aja pasangan sah ini tuh kayak tidak diperdulikan. Tapi kalau dengan si selingkuhan, mau ini tuh sering jalan-jalan, sering ngobrol, sering kemana, sering bagaimana, gitu-gitu ini. Jadi kayak lebih banyak itu tuh energinya Gemini gitu ya, waktu, sumber daya, uang, dan sebagainya. Itu tuh lebih banyak itu dirasakan sama si selingkuhan ini. Gitu loh. Jadi kalau dihitung-hitung mana lebih panjang waktu untuk jalan-jalannya, Gemini dengan pasangan sah atau dengan si selingkuhan? Tentu saja dengan si selingkuhan. Yang mana ini, yang mana ini aktivitas seksual yang paling sering terjadi? Apakah Gemini dengan pasangan sah atau dengan si selingkuhan? Tentu dengan si selingkuhan. Gitu. Jadi porsinya Gemini itu tuh ke si selingkuhan jauh lebih banyak kalau dibandingkan dengan pasangan sah. Gitu loh. Ya. Sana. Makanya mari katakan ini hubungan Gemini dengan pasangan sah jauh lebih dengan si selingkuhan jauh lebih hidup gitu. Jauh lebih menyala. Beginilah, begitulah, banyak coraknya ya, dengan yang di sini gitu ya. Kalau yang dengan di sini ya nyaman, aman, tentrem, tapi dingin. Kalau yang di sini hot. Gitu ya. Bukan panas, tapi hot, hangat gitu lah. Meriah gitu lah. Ya, sekalinya berantem hebat, tapi sekalinya mesra-mesraan, gitu ya. Gitu lah. Ya. Nampaknya di sini tuh lahir dan batin menyala. Gitu ya, lahir dan batinnya, ikatan lahir dan batinnya di sini tuh kenceng nih. Gemini dengan si selingkuhan. Gitu lah. Dan ya walaupun misalnya Gemini akan menikah atau sudah menikah dengan pasangan sah dan ini sudah menikah pula dengan yang lain gitu. Tapi mereka juga punya tanda kutip pernikahan tersendiri. Gitu ya, tanda kutip ya pernikahannya ya. Maksudnya ada hubungan intim. Ada relationship yang intim antara mereka berdua gitu. Dan ini kalau mau untuk dipisah saat sekarang berat ini. Gitu ya, berat ini. Gitu. Mau dipakai jalan apapun untuk memisahkan yang dua orang ini, Gemini dengan selingkuhannya, mereka akan tetap cari cara. Mereka tetap akan cari cara gimana biar mereka bisa tetap bersama. Gitulah. Ini bisa nekat ini, bisa ngotot ini. Lah itu aja sempat dapat hidayah gitu, aku harus baik, aku harus benar lakunya, aku harus tahu salah, buruk gitu ya. Aku harus ngerti benar, tepat gitu ya. Itu pun cuma sebentar ternyata. Gitu. Sebentar ternyata. Dan terutama nanti untuk di rentang 1 hingga 15, ini bisa akan lebih banyak perjumpaan. Ya. Atau ini bisa akan lebih banyak interaksi, komunikasi. Gitu loh. Dan kemudian kayak yang sama-sama sadar di situ, aku belum bisa lepasin ini orang. Gitu ya. Apa kayak ada ledakan ini gairah ya. Mari nampak rentang 1 hingga 15 ada ledakan gairah di situ. Kok kayaknya nggak mau ini tuh, kok kayaknya ada keinginan untuk bersama, tapi ini tentu secara seksual ya, secara seksual ada keinginan untuk nempel gitu, nempel kemana, kalau bisa itu tuh ya selalu, setiap saat, setiap waktu koneksi gitu. Kayak dalam pikiran, dalam perasaan itu tuh saling terhubung gitu ya. Ya lagi kok mari tangkap, memang gairah lagi kuat di situ ya. Gairah lagi kuat. Apalagi dari energi Gemini ini. Betul ya.
Gemini. Wah, ini tuh mau entah bikin ngapa-ngapain gitu ya. Pokoknya walaupun kedip-kedip mata sama bahaya, mau ini. Misalnya, walaupun ada pasangan sah di sebelah, tapi berani chattingan, berani teleponan, gitu. Di sana, saking ternafsunya itu, mari lihat ya, saking ternafsunya itu. Jadi ya mereka berdua ini memang mari lihat ada beberapa udah sempat putus koneksi ya beberapa saat, tapi ya ternyata putus koneksi itu tuh temporer gitu lah ya. Ada itu tuh kayak jeda gitu ya, kayak ada jedanya di sini dalam hubungan ini. Tapi ya jeda itu tuh selesai gitu ya, setidaknya untuk beberapa saat nanti ke depan itu. Jadi isinya hidup Gemini dengan si selingkuhan ini tuh rentang 1 hingga 15 Januari 2025 ini tuh memang banyak diisi dengan kebersamaannya mereka. Gitu ya. Banyak diisi dengan kebersamaan mereka. Jadi kayak misalnya nih ya, sempat ketahuan ngamuk nih si pasangan sah gitu ya. Karena ini ada sakit hati ya. Jadi jangan sempat ketahuan terus janjinya itu tuh mau pisah gitu ya. Tapi udah berpisah juga ini. Belum berpisah Gemini dengan selingkuhannya ya. Yang kan syaratnya, oh aku nggak mau dimadu, kamu harus tinggalin itu selingkuhanmu gitu ya. Iya aku tinggalin dia. Oh tapi enggak, masih belum bisa ya. Itu tuh kalau dipaksa Gemini, bodoh aja aku mau ninggalin itu selingkuhanku gitu loh. Itu ya, bodoh lah aku tuh kalau mau lepasin diri dari selingkuhanku. Lorong dengan selingkuhanku, aku happy, aku senang, aku terpuaskan gitu ya. Di situ loh. Ya, tapi juga untuk melepaskan pasangan sah ya dia enggak mau gitu ya. Gemininya enggak mau pasang dua ya, mau keduanya ini tuh dimiliki gitu lah. Karena di sini kalau lagi capek-capek pengen yang adem, pengen yang tenang, pengen yang diservis gitu ya. Wah, dengan yang si pasangan sah. Tapi kalau pengen hubungan yang wah kayak roller coaster gitu ya, happy-nya ada, apanya ada, gininya ada, gitunya ada gitu ya. Banyak tantangannya gitu. Ini sebenarnya hubungan yang banyak tantangan gitu ya. Tapi sekaligus seru gitu loh. Sebenarnya kalau ribet, ribetan yang ini dengan si selingkuhan gitu ya. Cost-nya besar, ini gitu loh. Yang danger, ini hubungan yang danger, yang bahaya gitu, ini gitu. Gitu ya. Tetapi ya justru di situ pula daya tariknya menurut Gemini. Oke, baik. Dalam bacaan Gemini dengan pasangan sah hadir energi dari Libra, ada Scorpio di situ, ada Gemini, Libra, Aquarius, masuk energi dari Aries, ada energi dari Pisces, ada energi dari Scorpio, ada energi dari Cancer, berikut ada energi dari Libra. Itu aja. Untuk pembacaan Gemini dengan selingkuhan hadir energi dari Libra, ada Aries, Sagittarius, ada Leo di situ. Berikut ada energi dari Capricorn, Virgo, Scorpio, Taurus. Itu aja. Oke, baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.